Baik, perkenalkan nama saya Hairul Hidayat dari Prodi Ekonomi Syariah, Institut Para Hikmah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pernyataan kehendak dalam akad. Definisi pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak dalam akad merujuk pada pengungkapan niat seseorang untuk melakukan sesuatu atau mengambil tanggung jawab tertentu dalam sebuah perjanjian atau kontrak. Pernyataan kehendak ini merupakan komponen penting dalam pembentukan suatu akad atau perjanjian yang sah. Adapun dalil pernyataan kehendak dalam surah An-Nisa ayat 29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dalil ini menjelaskan bahwa perjanjian dalam suatu akad kepada pihak-pihak lain itu sangat penting agar akad berjalan dengan baik. Adapun syarat pernyataan kehendak. Yang pertama yaitu kesadaran dan kematangan. Pernyataan kehendak dalam suatu akad harus didasarkan dengan kematangan yang baik, tidak dijalankan dengan paksaan dari pihak lain. Yang kedua itu kesepakatan. Pernyataan kehendak harus disepakati dari pihak-pihak yang menjalankan pernyataan kehendak. Tidak ada unsur penipuan atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan akad dibatalkan. Ketepatan dan kekhususan. Perjanjian dalam pernyataan kehendak harus dijelaskan dengan tegas kepada pihak-pihak yang menyetujui akad tersebut agar mampu dijalankan dengan baik. Kepatuhan terhadap syariah. Pernyataan kehendak harus didasari dengan syariah dalam Islam. Yang di luar dari syariah Islam itu tidak diwajibkan atau dapat membatalkan akad tersebut. Yang keempat, tidak ada larangan atau halangan. Pernyataan kehendak dalam akad harus disetujui dari hukum Islam yang dapat membuat akad berjalan dengan semestinya. Yang terakhir, kesaksian atau bukti tertulis. Pernyataan kehendak harus dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis dari suatu pihak ketiga atau pihak yang lain. Yang keempat, bentuk pernyataan kehendak. Yang pertama itu lisan. Pernyataan kehendak dapat diucapkan secara lisan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad. 2. Pernyataan kehendak dapat dituangkan dalam bentuk tulisan yang diakui oleh semua pihak yang terlibat. Ketiga, elektronik. Dalam era digital, pernyataan kehendak juga dapat dilakukan melalui bentuk elektronik seperti surat elektronik, pesan teks atau formulir daring. Keempat, isyarat atau tindakan. Pernyataan kehendak juga dapat diungkapkan melalui isyarat atau tindakan. Yang terakhir, kesaksian atau persaksian. Dalam beberapa jenis akad, pernyataan kehendak dapat dibuktikan melalui kesaksian dari pihak ketiga yang dapat dipercaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.